Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung sebuah acara modern? Di zaman serba digital ini, ternyata peran yang dulu kita kenal cuma sebagai tukang pencet tombol, itu wah, udah berubah total jadi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Yuk kita bongkar transformasinya? Pasti kita semua pernah lihat kan, tim multimedia yang kelihatan sibuk banget di belakang konsol, lari sana-sini, mastiin tiap gambar dan suara itu sampai ke kita dengan sempurna. Ya, mereka inilah tulang punggung yang seringnya nggak kelihatan, yang bikin semua acara keren itu jadi nyata. Tapi coba deh kita pikir lagi, beneran kerjaan mereka cuma sebatas itu? Sekedar neken tombol, geser fader, atau jangan-jangan di balik semua kerumitan teknis itu, ada sebuah panggilan, sebuah misi suci yang sering banget kita lewatkan. Nah, pertanyaan ini bakal mengubah cara kita melihat mereka selamanya. Dan disinilah sebuah ide baru yang revolusioner muncul. Sebuah filosofi yang mengubah total permainannya, yang dikenal dengan sebutan yang keren banget, mimbar kedua. Jadi, apa sih mimbar kedua itu? Gampangnya gini deh, teknologi itu bukan lagi cuma alat bantu, kayak mikrofon atau kamera, bukan. Teknologi itu sekarang udah jadi ruangnya itu sendiri, sebuah mimbar digital, tempat di mana sebuah pesan penting bisa disiarkan ke seluruh dunia. Coba kita lihat bedanya. Mimbar yang pertama, yang fisik itu, ya terbatas sama tembok gedung dan jam acara. Selesai acara, ya selesai. Tapi mimbar kedua ini, wow, dia bisa menembus batas negara, bahkan waktu. Pesannya jadi abadi, bisa diakses siapapun, kapanpun. Ini benar-benar revolusi dalam jangkauan. Nah, filosofi baru ini jelas butuh orang-orang yang baru juga. Ini bukan lagi soal jago pakai alat, tapi soal transformasi total dari orang-orang di baliknya. Yuk kita lihat gimana proses metamorfosis ini terjadi. Semuanya itu berakar dari pola pikir. Mindsetnya harus diubah total. Bukan lagi mikir saya ini teknisi, tapi saya adalah misionaris digital. Dan tujuannya bukan buat pamer teknologi canggih, justru sebaliknya. Membuat teknologinya bekerja begitu mulus sampai nggak kelihatan, sampai lenyap, biar pesannya aja yang bersinar terang. Tentu saja, perubahan mindset ini butuh skill yang baru. Udah nggak cukup lagi kalau cuma bisa ngoperasiin kamera. Seorang pelayan digital sekarang dituntut buat paham gimana caranya sebuah komposisi gambar bisa membangkitkan emosi spiritual penontonnya. Jadi bukan lagi soal teknis, tapi soal membangun cerita yang menyentuh jiwa. Struktur timnya juga ikut berevolusi. Peran mereka nggak lagi dinamai dari alat yang mereka pegang, tapi dari fungsi pelayanannya. Ada yang namanya Experience Director, yang tugasnya mendesain atmosfer ibadah. Ada Digital Chaplain yang jadi penyambut di dunia maya. Sampai ada Content Storyteller yang jago mengubah khotbah panjang jadi video 60 detik yang viral. Keren kan? Oke, teorinya udah dapet nih. Keren banget, tapi gimana praktiknya di dunia nyata? Seperti apa sih wujud katedral digital ini waktu beraksi? Yuk kita lihat. Coba deh bayangin perjalanan ini. Ada seseorang yang lagi ngerasa sendirian, terus pas scroll media sosial, dia nemu video pendek yang menguatkan. Dari situ, dia nonton khotbah lengkapnya. Dia merasa terhubung, terus nulis di kolom komentar, tolong doakan saya. Dan gak lama kemudian, seorang digital chaplain langsung merespon. Inilah kekuatan mimbar kedua, menjemput bola bukan cuma nunggu bola datang. Dan satu pesan khotbah di hari Minggu itu nggak berhenti di situ aja. Pesan itu didaur ulang dan disebar sepanjang minggu. Hari Senin jadi video pendek buat Reels, hari Rabu jadi podcast audio buat didengerin di jalan, hari Jumat jadi infografis yang keren. Intinya menjangkau orang dimanapun mereka berada dengan format yang paling mereka suka. Tapi, pelayanan dengan teknologi tinggi ini punya resiko burnout yang tinggi juga. Makanya, disiplin spiritual itu jadi jangkar yang penting banget. Tim ini selalu mulai dengan doa bersama, memastikan hati mereka diisi dulu sebelum mereka menyentuh alat. Mereka bahkan punya jadwal rotasi buat istirahat dan duduk jadi jemaat, biar mereka juga bisa diisi ulang secara rohani. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya, jelas banget kan peran mereka ini udah berevolusi jauh. Mereka bukan lagi sekedar operator teknis. Mereka adalah para arsitek yang sedang merancang dan membangun sebuah ruang suci yang baru di era digital. Dan biar pelayanan ini bisa terus berlanjut, nggak berhenti di satu generasi aja, mereka menerapkan siklus 3M. Pertama, mentoring, yang senior wajib ngajarin yang lebih mudah. Kedua, modeling, ngasih contoh nyata kalau pelayanan teknis itu adalah bentuk ibadah. Dan ketiga, multiplying, semua proses didokumentasikan biar ilmunya bisa terus digandakan. Nah, kutipan ini adalah jantung dari semua filosofi mereka. Ukuran kesuksesan mereka itu justru saat mereka jadi nggak kelihatan.
Kenapa? Karena saat teknologi bekerja dengan sempurna, dia seolah menghilang. Dan yang tersisa cuma pengalaman spiritual yang murni bagi jemaat. Tapi ada satu hal yang penting banget buat dicatat. Ini semua bukan berarti yang digital menggantikan yang fisik ya. Sama sekali bukan. Keduanya punya peran vital. Mimbar fisik itu memberikan kedalaman. Sementara mimbar digital memberikan jangkauan yang tak terbatas. Satu memperkuat akar, yang satunya lagi melebarkan cabang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan sama-sama. Kalau teknologi sekarang adalah mimbar baru yang sama sakralnya, terus gimana cara kita akan membangun dan merawat jemaat di masa depan? Ini adalah tantangan sekaligus peluang terbesar di zaman kita.